Perkenalkan, nama saya Ike Febiola Bru Sembiring dengan NIM 2002-030010. Saya mahasiswi program studi budidaya perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah ikthyologi dengan dosen pengampu Bapak Hengki Irawan, SPI, MP, MSc. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada ikan. Teman, sebelum kita masuk ke dalam sistem peredaran darah pada ikan, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian ikan secara umum. Ikan itu adalah hewan yang hidup di air, bergerak menggunakan sirip, bernapas menggunakan insang, memiliki tulang belakang, dan berdarah dingin. Nah, sistem peredaran darah artinya sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Contohnya seperti zat udara, zat makanan, dan lainnya. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup dan tunggal. Artinya, darah hanya satu kali masuk ke dalam jantung, kemudian dalam satu kali peredaran, darah selalu berada dalam pembuluh darah. Ikan memiliki 4 organ peredaran darah, 1 jantung, 2 arteri, 3 vena, dan 4 kapiler. Pertama, kita masuk ke jantung. Jantung ikan terletak di bagian posterior lengkung insang di depan rongga badan. Jantung ikan itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama atrium, yang kedua ventricle, yang ketiga sinus venosus, dan yang keempat bulbus arteriosus. Pertama kita masuk ke atrium. Atrium merupakan sebuah ruangan dalam jantung ikan yang berdinding tipis. Darah yang berada di atrium akan melalui atrioventrikular diteruskan ke dalam rongga ventricle. Atrioventrikular merupakan semacam katup atau klep yang dapat mencegah darah kembali ke rongga atrium. Kemudian yang kedua adalah ventricle. Ventricle adalah sebuah ruangan dalam jantung ikan yang berdinding tebal. Ventricle hanya menerima darah yang disalurkan pada atrium. Selanjutnya, darah yang berada dalam ventricle akan dipompa dengan menggunakan aorta ventral ke insang sampai menyebar ke seluruh tubuh. Yang ketiga adalah sinus venosus. Sinus venosus ini merupakan ruangan tambahan dalam jantung ikan yang berdinding tipis dan nyaris tidak memiliki jaringan otot. Fungsi dari sinus venosus ini untuk menampung darah yang mengalir dari vena cardial anterior dan posterior melalui vena hepatica. Kemudian yang keempat ada bulbus arteriosus. Bulbus arteriosus ini merupakan ruangan yang berdinding tipis yang berfungsi sebagai kapasitor menjaga aliran darah terus-menerus ke lengkungan insang. Kemudian organ yang kedua itu adalah arteri. Arteri merupakan salah satu pembuluh darah yang ada pada ikan. Arteri di dalam tubuh ikan berfungsi untuk menyalurkan darah yang keluar dari insang menuju ke seluruh tubuh. Pembuluh darah arteri mengandung banyak oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Organ yang ketiga adalah vena. Vena ini merupakan salah satu pembuluh darah yang ada pada tubuh ikan, dan fungsi dari vena ini sebagai pembuluh darah balik yang alirannya bertujuan ke jantung. Vena memiliki dinding yang lebih tipis dari arteri, namun ukuran rongganya jauh lebih besar daripada arteri. Dinding vena sangat elastis dan aktif berkontraksi, sehingga dapat memompa darah hingga ke jantung. Nah, yang terakhir adalah kapiler. Kapiler ini adalah tempat percabangan saluran darah pada tubuh ikan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara sel dengan jaringan atau zat. Baiklah, sirkulasi darah ikan itu dimulai dari darah seluruh tubuh yang banyak mengandung gas karbon dioksida akan dialirkan menuju ke sinus venosus yang selanjutnya akan masuk ke atrium jantung. Pada saat jantung relaksasi, darah akan mengalir melalui klep kemudian masuk ke ventricle. Dari ventricle, darah akan dialirkan menuju ke conus arteriosus. Selanjutnya menuju ke aorta ventralis dan dilanjutkan ke insang. Di organ insang, aorta akan menjadi cabang-cabang kapiler atau pembuluh-pembuluh kecil. Kapiler-kapiler insang tersebut akan melepas gas karbon dioksida dan mengambil oksigen dari air. Dari kapiler-kapiler insang tersebut, darah akan mengalir
ke aorta dorsalis yang bercabang-cabang. Dari cabang-cabang aorta dorsalis ini, darah akan disebarkan ke kapiler-kapiler di seluruh bagian tubuh ikan yang mengandung banyak oksigen dan zat makanan ke sel-sel tubuh. Setelah itu, darah yang mengambil karbon dioksida yang kemudian dibawa ke jantung melalui vena cava dan sinus venosus. Baiklah, sekian pemaparan saya tentang sistem peredaran darah pada ikan. Saya ucapkan terima kasih.